Sudahkah tercapai tujuan tadi? Kita lihat ya, seperti apa. Padahal kalau kita lihat ya, pembangunan rumah besar sekali nasional, meriah sekali, betul nggak? Ribuan rumah dibangun tiap tahun, ribuan orang udah punya rumah, industri bertumbuh gila-gilaan. Bahkan laporan di TV-TV, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Perpajakan, teman-teman pengembang laporan punya profit puluhan miliar, bahkan triliun. Industri bertumbuh sekian triliun, betul. Tapi apakah tujuan sebenarnya tercapai? Enggak. Kita lihat begini. Ya. Nih. Ya. Itu rumah gagal, Pak. Gagal. Industrinya mungkin berhasil, tapi program udah aslinya merumahkan rakyat gagal. Kenapa? Faktanya rakyat itu tidak target dengan subsidi. Subsidinya hanya untuk orang yang dianggap layak dalam kacamata perbankan. Betul nggak? Loh, dia kan bukan target, tidak memenuhi kriteria, dan kalah oleh rasa amannya perbankan. Bank pengen uangnya dipakai dikasih pada orang-orang yang dianggap aman. Ini kan nggak adil. Aman versi siapa? Emang tukang bajigur nggak aman? Emang dia bakal berkhianat? Emang tukang nasi goreng kita bukan manusia, bukan warga negara, bukan kepala rumah tangga yang juga butuh rumah seperti kita? Emang dia nggak bisa bayar? Hah? Apakah yang berhak hanya orang beristri gaji? Betul. Jadi ini terjadi, Pak. Loh, kalau kami itu berdebat di forum nasional dengan teman-teman pengembang orphan yang perbankan, saya tanyakan, kenapa kebutuhan rumah rakyat, ya, kelayakan rakyat menikmati fasilitas tadi diukur dari kacamata leasing saja? Gak layak, kami nggak terima. Bagaimana mungkin rakyat Indonesia yang 70% berpenghasilan dari sektor non formal, buruh, petani, nelayan, UKM, pedagang, driver, betul? Betul? Ya. Penduduk rumahnya diukur dengan kacamata leasing, yang hanya minta orang quick income, lolos BI checking. Loh, sejak kapan leasing ini menjadi alat ukur hak rakyat menikmati undang-undang? Andai kata leasingnya nggak bisa merumahkan tukang bakso, tukang batu, pedagang, supir segala macam, dia yang mundur dalam program perumahan rakyat harusnya. Setuju? Setuju. Jangan rakyatnya yang pulang nangis, harapannya terhentikan gara-gara listriknya bilang tidak aman. Ini negara merdeka, negara berdaulat yang bisa berregulasi mandiri. Emang kenapa bank ini ukuran? Benar ya? Kalau bank nggak bisa merumahkan karena prosedur mereka, tidak ada masalah. Dia mundur dong dalam program perumahan rakyat, buat badan baru yang independen yang lebih fleksibel. Betul? Apa masalahnya? Kan ada wawancara, ada pemberkasan, ada agunan bahkan. Rumah yang Anda biayain, Anda pegang sertifikatnya. Betul? Kenapa? Rakyat nggak jadi. Nah, ini menjadi isu baru sekarang di nasional. Inilah ruang tumbuh perumahan syariah. Ya, jutaan orang nangis pengen punya rumah. Loh, ini kan rakyat Indonesia, Pak, yang dagang cimol, cilok, bener nggak? Pak, maaf ya Bapak Ibu sekalian, para ulama, para satid. Walaupun di pedagang cilok, cimol, asongan, OB bahkan di kantor, harga diri sama kayak saya, Pak. Betul? Sama kayak kita, Ustaz. Ya, dia ayah, dia laki-laki, dia suami, betul nggak? Mimpinya sama seperti kita semua, Pak. Pengen merumahkan keluarganya, pengen ngasih kamar yang pantas buat anak perempuannya, punya harga diri sama kita, untuk punya martabat di rumah tangganya. Betul? OB di kantor, supir di luar, asogan di luar, raja dia di rumah, Pak. Betul? Raja dia punya harga diri, dia bertanggung jawab dia. Siapa yang peduli soal itu? Sementara punya rumah standar bakunya gitu loh. Betul? Ini yang nggak ada yang peduli gitu. Bayangkan tukang perjalanan yang punya duit DP, mesti pulang nangis karena nggak ada ACC. Dia kalau tidak berkabel, nggak ada slip gaji, gede bisa lele karena penghasilannya. Betul? Tukang-tukang gorengan, tukang nasi goreng, kadang-kadang sekarang 200.000 loh penghasilannya, 300.000 loh bersih sehari itu. Kalau beli sebulan 5-6 juta. Nah maaf ya, buruh pabrik cuma 3,5 juta, dia lebih layak. Dia bukan gitu. Ini juga berada fasilitasi dong. Tuh dia punya KTP, dia warga, betul ya? Ya. Tapi kenapa? Nah ternyata bukan itu masalahnya. Kita kalau isu ditangkap, cuma kita debat, ternyata ada
ada kondisi lain. Ternyata ada fakta lain yang mesti kita akui sekarang, kita pahami, kita akui. Kenapa ini terjadi? Perdebatan itu nggak bakal kita menangkan. Kenapa? Ada hal yang paling filosofis, yang paling mendasar, yang ini mesti kita perangi. Bukan soal hurufnya, ada hal usulnya yang lebih berat ternyata. Ya, paham ya? Oke, kita lihat lagi next. Ya. Nah, ini ternyata Bapak Ibu. Ini saya sadari belakangan saat saya mulai Allah kasih hidayah, memahami, menerima dan samina wa ta'na sama ayat Allah tentang hukum-hukum riba, tentang fakta-fakta para ekonomi kapitalis, penjual riba, tujuan mereka, ya. Tentang KPR, ya, itu adalah program perumahan yang mau gak mau kita akui, ya, adanya riba. Apakah kalau cuma 5% itu riba? Enggak riba. Riba. Sepakat ya? Apakah cuma bunga 5% itu enggak riba? Riba. Itu udah no isu lagi ya, deal ya, sepakat? Sepakat. Ya, pasti riba. Walaupun cuma uang, padahal Bang 5% Pak. Rumah subsidi itu Bang menyiapkan dana dipakai oleh masyarakat pada bunga pinjaman tadi mestinya bunga pasar. Pak, jika bunga pasar 12% atau 8%, mestinya penikmat KPR itu bayar 8% atau 12%. Nah, dalam program subsidi itu cuma bayar 5%. Selisihnya pemerintah yang nombok. Pak, sehingga masyarakat cuma kena 5%. Kesannya mah jadi murah, sehingga termampu dibayar cicilannya. Padahal faktanya bukan di situ, framingnya salah. Kenapa? Loh, kita tanya, kenapa duit negara untuk bayar leasing? Kenapa mesti lebih bunga mengamankan untuk bagi leasing? Kan maknanya itu artinya. Berarti uang negara subsidi itu untuk mengamankan untuk bagi leasing. Jika leasing bilang untuk saya 12%, pemerintah mesti nombok tuh 7%. Betul? Loh, apa kepentingan leasing itu diamankan? Dia kan plat merah, alat bagi negara. Maaf ya kalau saya sebut merah, BTN itu bank yang paling subsidi paling besar. Plat merah bukan? Ya. Plat merah. Alat negara bukan? Alat. Bisa direm juga terserah negara bukan? Betul? Loh, kenapa bisa diamankan dengan 5%? Itu udah cukup dong dia hidup. Karena angkanya triliun per tahun. Kalau media sosial, faktanya nggak mengakui ternyata memang mereka pengen menjadikan kebutuhan rumah rakyat sebagai komoditi penjualan riba. Pak, kebutuhan rumah ini tumbuh tiap tahun, Bapak Ibu. Namanya pucuk-pucuk muda. Setiap tahun nggak terhentikan orang bertumbuh dari umur 20 ke 21. Bisa berhenti nggak? Bandung dia dulu 20 aja umur jangan 21. Bisa nggak dari? Nggak bisa tuh, ya. Semua wilayah dipetakan oleh mereka secara masif pertumbuhan pucuk-pucuk muda umur 20 ke umur 21. Nah, orang umur 21 berarti masuk pada fase dewasa. Orang sudah bisa ber-AJB properti. Paham? Ya. Nah, semua pucuk-pucuk muda ini pengen menjadi penghasil bunga bagi mereka. Karena mulai punya penghasilan, Pak. Nah, pada penghasilan mereka orang pengen nebeng, pengen menimbun, pengen jadi bernabuh. Dengan cara apa? Memfasilitasi percepatan kebutuhan yang ternyata jebakan penghasil bunga. Dikasih modal, dikasih leasing, dikasih rumah, betul? Butuh usaha nih modal, ada bunganya. Butuh kendaraan dan barang-barang, HP, TV, motor, mobil, dikasih leasing. Kesana lebih cepat, padahal ada keuntungan bunga, betul? Butuh rumah juga sama. Nah, pada populasi pucuk-pucuk muda ini berebut 4 lembaga itu, kartu kredit, KTA, leasing, dan properti. Berebut, ya, agar saat dia masuk pada fase stabil sebagai usia produktif, ya, sekian persen gajinya udah disikat dalam bunga, ya, ditekan mereka. Dan properti itu belum pokok, ya. Nah, efeknya apa? Nah, pada efek properti yang paling mengerikan, ternyata populasi properti yang tiap tahun dirumahkan oleh KPR Bank kurang lebih sekitar 500 sampai 600 ribu per tahun. Ini dari tahun 76. Kira-kira sekarang berapa ribu per tahun? 500 ribu banyak sampai 600 ribu per tahun. Dari tahun 1976. Dulu Bang Papan namanya.
Bank Papan Sejahtera. Ya. Sininya jadi bank pemerintah, bank BTN, ya. Itu per tahun kurang lebih sekarang udah berapa puluh juta membernya. Seluruh pembeli KPR properti, KPR konvensional, secara de facto, secara akad, secara hukum fikih ya, termasuk kategori pelaku riba, betul ya? Iya. Tanpa sadar. Nah, mungkin nggak selalu dosa. Insya Allah, kalau saya sih yakinnya orang yang nggak tahu, orang yang lalai, orang yang lupa, insya Allah tidak salah. Salahnya mungkin, tapi konsekuensi, efek sebagai pelaku riba diterima. Apa? Kebiasaan ribanya masih. Orang kalau udah punya rumah pakai riba, isi rumahnya riba lagi nggak? Iya. Kenapa? Nafsunya nggak terhentikan, habis beli rumah, pengen segera isi rumah. Furniture, elektronik, betul? Buffet, sofa, lemari, kitchen set, ya, elektronik, TV, kulkas, AC, dispenser, aduh, skalanya ngutang, segalanya cicil, motor, mobil, segera, nggak puas renovasi ngambil lagi, nggak puas lagi pengen telet sohor, banyak keluarga makan di resto, banyak keluarga main ke mall, banyak semuanya pakai kartu kredit, bahkan kesehatan, pendidikan, bahkan umroh haji pun digunakan hal yang sama. Betul? Ini kita oleh properti ternyata. Kenapa? Hal yang paling pokok gara-gara KPR itu. Ya, kenapa? Allah jadi pelaku riba itu kayak orang gila, nggak jelas apa yang dikejar, nggak jelas apa yang dicari. Ya, apa sih rusuh? Berarti nggak galau, ya, sibuk sama kiri kanan, lomba-lomba nggak karu-karuan. Nggak jelas apa tujuannya, mana primer, mana sekunder, mana penting, mana mendesak, mana yang itu betul-betul dibutuhkan, mana itu kemauan. Hari ini begitu kan terjadi kan? Ya, pertumbuhan sosial kita udah nggak jelas mana pertumbuhan sekunder, mana kebutuhan, mana kemauan, mana urgent, mana penting, mana mendesak. Nggak tahu.